Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Cepat padamkan api itu. Ayo, siram dengan air. Ayo. Kau masih hidup, Le. Kau masih belum mati, Pandrawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Karyamun. Ayo, keluar. Kita keluar semuanya. Keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan ujung pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Ya, di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. Dalam seri ke-735 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Iwan Dahlan sebagai Kisambi, Endang Sakita sebagai Nyai Sambi, Kristiana sebagai Lambang Sari, Aris sebagai Pamegatsi, Herman sebagai Kiai Pangon, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Pamegatsi mempertajam pendengarannya. Ia kemudian bangkit dan berdiri serta berjalan dengan hati-hati kembali ke arah lorong yang memanjang ke barat. Pamegatsi yang telah ketempatan Rajah Mata Durga itu melangkah dengan hati keruh dan sikap yang beringas. Niatnya telah bulat, membuat jejak yang menjijikkan. Dalam pada itu,
Bagaimana Badrawati? Aku mempunyai sebuah dugaan. Akan tetapi, aku tak tahu apakah dugaan itu benar atau tidak, Paman. Ini hanya sebuah perhitungan yang belum tentu. Katakanlah. Paman bisa menebak apakah kira-kira yang akan dilakukan Pamegasi itu setelah ini? Melarikan diri. Iya. Ia menyadari hal itu. Melarikan diri dari kita adalah hal yang sebaik-baiknya. Karena jika Pamegasi itu sampai berhasil kita temukan, ia tahu artinya sebuah bencana baginya. Lalu? Mari kita berpikir dengan menggunakan cara berpikirnya, Paman. Cobalah Paman menebaknya. Ya, aku kira ia akan melarikan diri sejauh-jauhnya. Itu salah satu kemungkinan, Paman. Namun, aku juga melihat kemungkinan yang lain. Kemungkinan apa, Badrawati? Saat ini ia merasa sakit hati. Ia sangat kecewa karena kegemarannya dihalang-halangi. Bukan sekedar kecewa, namun bahkan telah berubah menjadi dendam. Lalu? Kemungkinan yang paling masuk akal, tidak bisa tidak, adalah melanjutkan apa yang menjadi niatnya. Betul juga. Jika perhitungan ini benar, kita harus mampu menebak siapa kira-kira akan didatanginya. Anak-anak gadis Kiai Pangon. Tidak mungkin, Badrawati. Iya, itu sama halnya dengan kutuk Marani Sunduk. Sama dengan mendekati bahaya. Tentu gadis yang akrab dengan Mangesti dan Sesanti itu. Tepat. Lambang Sari. Gadis yang itu bernama Lambang Sari, bukan? Iya. Aku kira jika Pamegasi benar-benar akan melakukan hal itu, Lambang Sari itulah yang pasti akan didatanginya. Kau benar, Badrawati. Kita jebak dia. Cukup aku saja, Paman. Aku mencemaskan keadaan Bibi Pinaka. Aku persilahkan Paman kembali. Biar aku sendiri yang akan menunggu Pamegasi di pekarangan rumah gadis itu. Baiklah. Kita berpisah, Paman. Hup! Cerdik juga Badrawati. Isi kepalanya bukan lagi otak seorang bocah, akan tetapi cara berpikir cerdas orang yang telah matang dan mampu menghitung segala macam kemungkinan. Hup! Di rumah Kiai Sambi, suasana tak kalah tegang. Suara orang yang bertarung itu lamat-lamat sampai juga di rumah orang itu. Kiai Sambi yang resah karena telah mendengar berita pemetik kembang lepas lagi, segera mempersiapkan diri. Kiai Sambi berjaga-jaga di halaman rumahnya dengan memegang pedang telanjang. Kiai Sambi terkejut ketika dari kegelapan malam muncul sosok bayangan mendekatinya.
Siapa kau? Aku, Kiai. Oh, rupanya kau Anakir. Ada suatu hal yang sangat penting yang akan aku bicarakan, Kiai. Iya. Namun, bolehkah kita membicarakannya di dalam rumah? Kita jangan berbicara di luar. Oh, mari Anakir Badrawati. Ayo silakan. Ayah, bagaimana ayah? Ada apa? Ada apa, Kiai? Aku belum mengetahuinya, Nyai. Anakir Badrawati ini belum menjelaskan. Ada apa? Ada apa, Badrawati? Tenanglah, Kambo. Beri kesempatan, aku akan menjelaskannya. Benarkah pemetik kembang itu lepas lagi? Benar, Nyai. Lalu, itulah sebabnya aku datang menemui Bibi. Bagaimana? Katakan apa yang harus aku perbuat, Badrawati. Katakanlah. Pamagati telah melarikan diri. Hal itu memang sangat aku sesalkan. Aku menduga Pamagati yang merasa sakit hati dan dendam akan datang kemari untuk melanjutkan niatnya. Aku tidak mau. Justru itulah, Bibi. Aku datang untuk menjebaknya. Mohon Paman dan Bibi menuruti petunjukku. Baik. Kami semua percaya sepenuhnya kepada Anakir Badrawati. Apapun yang akan kau lakukan, itu semua demi kebaikan kami. Aku persilahkan Paman dan Bibi tidur sebagaimana biasanya. Paman dan Bibi berbuat seolah-olah tidak cemas lagi karena Pamagati telah tertangkap. Iya, lalu? Kang Bolang Mangsari, aku persilahkan untuk tidur di biliknya. Aku yang akan menjaganya. Jika perhitunganku tak salah, maka aku yakin pemetik kembang itu akan datang kemari. Jika ternyata ia memiliki mendatangi gadis yang lain, maka nasib gadis itulah yang buruk. Bagaimana? Kiai, bagaimana? Anakir Badrawati tentu telah mempunyai perhitungan yang cermat, Nyai. Kita ikuti saja petunjuknya. Waktunya tinggal sedikit, Kiai. Oh, iya. Mari, Nyai, ayo. Ki Sambi dan Nyai Sambi menuruti petunjuk Badrawati. Keduanya berpura-pura tidur. Namun justru karena menyadari adanya bahaya, jantung Ki Sambi dan istrinya bagaikan dipacu. Badrawati tersenyum manakala mampu menangkap desah napasnya. Sementara itu di dalam biliknya, Lambang Sari melaksanakan petunjuk Badrawati. Lambang Sari tak kalah tegang pula. Bagaimana, Kang Bo? Bagaimana kalau ia benar-benar muncul? Itu yang justru aku harapkan. Aku menginginkan ia benar-benar datang dan tak tahu kalau aku berada di sini. Jika ia tahu aku berada di sini, mungkin ia akan lari terbirit-birit. Ia akan ketakutan melihat ujung cambukku ini menggeliat. Aku tidak akan mengalami hal yang buruk, bukan? Jika sampai Pamagati itu menyentuh kulit Kang Bo, maka sebagai penukarnya, aku akan meretakkan kepalanya. Jika ia sampai merontokkan sehelai saja rambut Kang Bo, maka aku akan memecahkan kepalanya. Retak kepala dan pecah kepala sama-sama tidak menyenangkan, bukan? Tetapi... Sudahlah, jangan cemas, Bibi. Dan aku minta kita jangan berbicara lagi. Keparat itu mempunyai telinga yang amat tajam. Jika ia mendengar aku berada di sini, ia akan lari terbirit-birit. Silakan Bibi menenangkan diri. Aku akan berada di luar. Aku takut, Badrawati. Diamlah. Pinaka. Bagaimana Pinaka? Ia melarikan diri. Damar Tahun? Si Mata Tiga membawanya. Mata Tiga? Iya. Nyai Durga pada Bandari? Iya.
Durga para Bandari. Ia muncul lagi. Kau kenapa? Tolong jaga aku. Aku akan menenangkan jantungku. Jantungku berlarian. Baik, akan aku lakukan. Lare Angon menjadi cemas melihat keadaan Pinaka Swasti Ratu. Sudut bibir perempuan itu melelehkan darah merah. Pinaka yang terluka di bagian dalam dadanya itu segera duduk bersila. Lare Angon segera mempersiapkan diri, menjaga berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Suasana yang sepi dan tak terdengar lagi pertarungan itu menyebabkan Kiai Pangon berani keluar. Dengan diikuti oleh Ki Demang, Kiai Pangon mendekat. Bagaimana anak mas? Siapa dia? Perempuan ini membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Ia terluka, Paman. Dia itu siapa? Dia sahabatku, Paman. Lalu mereka yang berkelahi melawanmu itu siapa, anak mas? Mereka kawan-kawan si rambut putih. Kedatangannya adalah untuk menyelamatkan si rambut putih itu, Paman. Lalu anak Nger Badrawati? Dia sedang mengejarnya. Katakan kepada aku, anak mas Lare Angon, apa yang harus kami lakukan? Persilahkan orang-orang yang membawa obor itu untuk berkumpul saja di rumah Kiai. Apa yang mereka lakukan itu justru membahayakan mereka, Paman. Iya. Di luar sana, orang-orang tak dikenal dan berkemampuan tinggi sedang berkeliaran dan bisa membahayakan mereka. Oh, baik. Hei, kalian semuanya kemari. Ayo kemari. Ayo, hancur itu. Keadaan masih berbahaya. Aku minta kalian semuanya masuk ke dalam pendopo rumahku. Orang-orang yang mengacau ketemangan kita itu semuanya berilmu tinggi. Ayo, masuk semua ke dalam pendopo. Ayo. Aku telah mendengar kedatangannya. Ia datang. Bukan hanya cambukku ini yang akan menyusulnya. Akan tetapi juga pisau terbangku ini. Bagaimana Badrawati? Diamlah kamu. Aku telah mendengar dengus nafasnya. Ia sekarang berada di dalaman. Aku takut, Badrawati. Diamlah kamu. Ia berdenah amat tajam. Ia akan bisa mendengar pembicaraan kita ini. Ya, aku akan diam. Iya, diamlah kamu.
Badrawati segera mempersiapkan diri. Tangan kanan memegang pangkal cambuk, tangan kiri menggenggam sebuah pisau yang siap melesat menggapai korbannya. Badrawati mengeterapkan kemampuan anehnya, sebuah kemampuan yang bisa menyadap segenap suara yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Itulah sebabnya Pamekatsi yang hinggap di sebuah dahan tidak menyadari kalau dirinya sedang diintai. Lambang Sari. Ia belum tidur. Aku berhasil menangkap desah nafasnya yang gelisah. Demikian juga dengan kedua orang tuanya, juga belum tidur. Agar aku tidak terlampau direpotkan, sebaiknya aku membuat mereka mengantuk. Aku ingin kedua orang tua gadis itu tertidur. Siap. Aku akan menyebar silam. Dengan cermat Badrawati terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Dengan melekatkan jari telunjuk pada bibir, Badrawati yang berdiri di sudut ruang meminta kepada Lambang Sari agar tidak berbicara. Jantung gadis yang ketakutan itu bagaikan berlarian. Badrawati memegang cambuknya semakin erat, sementara ujung pisau yang berada di tangan kirinya mulai membara. Ujung pisau yang akan siap melesat itu mulai membara. Dengan cermat, Badrawati terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Dengan melekatkan jari telunjuk pada bibir, Badrawati yang berdiri di sudut ruang meminta kepada Lambang Sari agar tidak berbicara. Jantung gadis yang ketakutan itu bagaikan berlarian. Badrawati memegang cambuknya semakin erat, sementara ujung pisau yang berada di tangan kirinya menyala kemerah-merahan. Ujung pisau yang akan siap melesat itu mulai membara. Sirap. Kekuatan yang membuat sasarannya mengantuk dan tidur itu nampaknya tidak ditujukan kepada kamu, Lambang Sari. Akan tetapi lebih ditunjukkan kepada Kiai Sambi dan istrinya. Baik, aku tidak keberatan dengan ilmu sirap itu. Silakan saja menggunakannya. Aku tak merasa keberatan. Kiai, aku mengantuk sekali. Tiba-tiba saja mataku menjadi berat, Nyai. Mataku berat sekali. Rasa kantuk ini datangnya mendadak sekali.
Aku juga. Aku pun mengantuk tak ketulungan, Kiai. Iya, aneh sekali. Mengapa mataku menjadi sangat berat seperti ini? Mengantuk sekali. Aku juga, Kiai. Aku sangat mengantuk. Mataku tak bisa kusangka. Sangat berat. Selamat tidur Nyai dan Kiai Sambi. Tidurlah dengan nyenyak serta bermimpilah yang indah-indah. Ojo elok kelangan anakku akan berlayar. Hop. Berdiri di halaman. Nampaknya tadi ia hingga pada sebudahan dan meloncat turun. Ia sekarang diam berdiri. Mungkin ia sedang memperhatikan keadaan, menghitung apakah sudah aman atau belum. Nah, dia telah selesai. Sekarang berjalan menuju ke samping kanan. Rupanya ia akan memasuki bilik ini langsung dengan menjebol dinding. Aku akan menunggunya dengan sabar. Ujung jemputku akan menggeliat dengan kekuatan penuh menyambar kepalanya. Dan ketika ia sedang tidak menyadari keadaan, pisauku ini akan menyengat dadanya dan tepat menggapai jantungnya. Ayo rambut putih, aku telah siap menunggumu di sini. Ia sekarang berada di luar dinding dan kembali diam. Ia tentu sedang memusatkan perhatian untuk menyadap segala macam suara. Jika ia berhasil mengetahui aku berada di dalam bilik ini, aku akan memujinya sebagai orang yang luar biasa. Ia masih diam. Menunggu apa lagi? Lambang Sari, kau sedang gelisah menunggu kehadiranku. Kau mungkin sedang berharap aku muncul dan segera membusai rambutmu, meraba segenap kulit tubuhmu. Aku datang, Lambang Sari. Aku datang untuk memenuhi keinginanmu. Siapa itu? Diam. Ini aku datang. Kau? Aku datang. Sabarlah, aku datang, sayang.
Hati Lambang Sari seperti akan rontok karenanya. Namun dari sudut, Badrawati memberi isyarat dengan menempelkan jemari telunjuknya ke mulut, meminta kepada gadis itu untuk tenang. Dinding kayu itu pun dengan mudah telah dibuka oleh Pamagati. Belum tidur, Lambang Sari? Iya. Jangan cemas. Kau tak perlu merasa cemas, Lambang Sari. Semuanya akan berlangsung dengan baik. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Kau memang sedang menungguku, bukan? Iya. Kau tahu apa yang aku kehendaki? Kau tentu sudah tahu apa yang aku kehendaki, Lambang Sari. Mari kita lakukan. Aku akan menjadi lelaki yang paling bangga di dunia ini karena menerima penyerahanmu. Dan kau akan menjadi perempuan yang paling bangga karena memiliki sebuah kenangan yang paling indah dan tak akan terlupakan hingga kapanpun. Aku juga menunggumu, Pamagati. Terima ini. Badrawati yang benar-benar marah telah mengayunkan cambuknya dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Pamagati mencoba menghindar, tetapi geliat ujung cambuk itu mampu menggapai wajahnya. Pamagati yang masih belum sadar sepenuhnya terjengkang menjebol dinding dan terguling-guling. Pisau dari tangan kiri Badrawati dengan telak telah menyengat dada kanannya. Bagaimana rasanya, Pamagati? Iblis, berdebah. Iblis kau. Kaulah yang sebenarnya iblis. Aku telah berulang kali mengatakan hal itu. Akan tetapi, kau masih belum juga menyadarinya. Jika orang ini tidak aku bunuh, maka bencana yang berkepanjangan masih akan terjadi dan menimpa gadis-gadis yang lain. Atas nama kebenaran, atas nama para gadis yang telah menjadi korban kebiadabannya, atas nama mereka yang telah disakiti hatinya, aku akan mengantarkannya menjenguk gerbang kematiannya. Akan kubelah dadanya dengan cambukku. Gila, kau! Apa yang kau lakukan terhadap adikku? Aku akan membantu menyempurnakan kematiannya. Sayang paman keburu datang. Kalau tidak, dia sudah modar tertimpa cambukku. Kasihan. Lihatlah dia, Paman Panji Sapran. Dia sekarat dan sangat kesakitan. Aku harus menolongnya dengan mempercepat kematiannya. Kurang ajar kau setan cilik.
Adikmu itulah yang sebenarnya tindak dan perbuatannya kurang ajar, Paman. Di mana-mana ia merusak perempuan. Baru saja ia akan menodai seorang gadis. Maka aku terpaksa berbuat kejam kepadanya. Dan sayang sekali, sebagai kakaknya Paman tidak menasihati atau melarangnya. Akan tetapi malah membiarkannya. Kurang ajar. Aku bunuh kau. Boleh. Mati pun sebenarnya aku telah siap dari dulu. Kalau ternyata Paman berhasil membunuhku, aku tak merasa keberatan. Mati di tangan pemilik Aji Condo Birowo yang menggentarkan tentu merupakan suatu hal yang membanggakan, Paman. Aku tak takut sama sekali. Jangankan hanya kau, bahkan andai kata si mata tiga itu muncul juga di tempat ini dan menghujaniku dengan kekuatan dahsyat yang melesat melalui mata di keningnya, aku tak akan gentar. Aku tak akan mundur sejengkal sekalipun. Kau akan mendapatkannya, bocah tengik. Gila. Kau menantangku? Kau berada di sini juga. Kau ingin merasakan bagaimana rasanya tertimpa kekuatan mata Durga? Baik, aku penuhi. Kau akan mendapatkannya. Badrawati menjadi amat gugup ketika dari kegelapan malam muncul seorang perempuan yang cukup dikenalnya. Perempuan itu adalah Durga Parabandari, titisan sang Warakenya. Dengan langkah yang tenang, perempuan itu melangkah mendekati tubuh Pamegasi yang tergeletak tak sadarkan diri. Dan dengan tatapan mata yang sirik, Uma Durga memandang Badrawati. Dengan kekuatan dahsyat yang berasal dari matanya yang ketiga, yang berada di tengah-tengah kening itu, aku tidak boleh asal-asalan. Aku akan mencoba mendahulinya dengan pisau-pisau terbangku. Hari ini, hari Taliwangke, bocah cilik. Kau tahu apa arti Taliwangke? Tidak. Hari Taliwangke adalah hari yang tidak baik. Hari Taliwangke juga disebut hari naas. Setiap orang memiliki hari Taliwangke yang berbeda-beda. Jika seseorang terjebak masuk ke dalam hari Taliwangke, maka menghindar kemanapun ia takkan bisa lepas dari sandungan. Dan hari ini adalah hari Taliwangkemu, bocah cilik. Setiap langkah dan gerakan selalu dibayangi sandungan. Kau memang bocah yang luar biasa. Hingga akulah yang harus menjadi sandungan petualanganmu. Sudah siapkah kau, bocah cilik? Kau benar-benar ingin merasakan dahsyatnya mata Durga? Gawat. Aku benar-benar tak tahu kalau perempuan bermata tiga ini berada di sini. Ia mengusap kening. Aku tak boleh terlambat. Katakan sekali lagi. Kau ingin merasakan dahsyatnya mata Durga? Ya! Gila. Pisauku meledak. Ini lagi. Ya! Gawat. Usahaku sia-sia.
Kedua pisau terbangku langsung meledak tersentuh garis pandangan matanya. Mana pisau terbangmu yang lain? Baru 2 yang kau coba. Mana yang ketiga dan keempat? Melarikan diri, menghindar. Apakah aku harus melarikan diri, meninggalkan tempat ini? Tidak mungkin. Jika itu aku lakukan, maka Kisambi dan keluarganya yang akan bernasib malang menerima kemarahannya. Apa boleh buat? Aku harus menumpukan harapan pada ujung cambukku ini. Semoga ayunan cambukku mampu menyentuh mata aneh di keningnya itu. Kalau aku harus mati, apa boleh buat? Matilah kau di tanganku, bocah setan. Matanya mulai menyala. Aku harus menyerangnya. Badrawati menggigil dan merasakan jantungnya bagaikan diremas manakala seleret sinar yang muncrat dari mata Durga itu menjamah tubuhnya. Badrawati yang kemudian berusaha berguling menghindar, merasakan lecutan cambuknya seperti menghantam sebuah tabir kasat mata. Tak terlihat namun ada. Badrawati menjadi gugup ketika umat Durga itu telah siap menyerangnya lagi dengan tatapan matanya. Hari ini Taliwangke mempunyai sakit. Ia akan menyerang lagi. Aku harus selalu berguling menghindar. Jika kekuatannya yang muncrat dari tatapan matanya mampu menggapai tubuhku, dadaku akan retak. Hiya! Kau pikir kau akan bisa lepas dariku? Matilah kau di tanganku! Gila, gawat! Kau mau lari kemana, bocah tengik? Aku tak mau didului serangnya. Aku justru harus berada di dalam jarak dekat dan menyerangnya bertubi-tubi. Raja Kalacakra tak akan mampu melindungimu, bocah sialan. Matilah kau di tanganku. Aku akan menyerangnya dari jarak dekat. Umat Durga para Bandari membutuhkan waktu sesaat untuk menyiapkan serangan dahsyatnya yang mengalir melalui matanya. Kesempatan itu dipergunakan oleh Badrawati untuk melenting cepat dan mengayunkan cambuknya. Sebuah ledakan tepat di dekat telinga umat Durga para Bandari telah membuyarkan pemusatan pemikirannya. Nah, apa yang akan dilakukan Durga para Bandari dan mampukah Badrawati menghadapinya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.